Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman semuanya ya. Saya juga bingung ini sebenarnya gitu loh. Entah teman-teman yang tidak bisa memahami atau memang aturan ini yang tidak dipertegas atau tidak eksplisit sama sekali gitu loh. Tapi kalau dari aturannya, walaupun kita tahu OJK itu setelah membentuk aturan kan mereka persetan aja tuh mau seperti apa mereka juga tidak peduli ya kan. Tapi terlepas dari hal itu, penting juga sebenarnya teman-teman mengetahui tentang aturan-aturan terbaru pinjol yang mana teman-teman kan selalu itu kontak darurat saya dihubungi bang, kontak darurat saya ditagih bang. Menagih ke kontak darurat itu tidak boleh sama sekali gitu loh. Menagih ke kontak darurat itu tidak boleh sama sekali, apalagi keluar dari kontak darurat. Ya kan? Menagih ke kontak darurat aja itu tidak diperbolehkan, apalagi keluar dari kontak darurat. Terus apa yang kita lakukan bang ketika kita menemukan misalnya praktek-praktek menyimpang yang selalu dilakukan terus-menerus oleh debt collector misalnya gitu. Kalau misalnya hal-hal seperti itu dilakukan oleh debt collector kan Anda pertama bisa membentuk laporan ke OJK dulu, walaupun laporan Anda tidak ditanggapi, yang penting Anda bikin laporan dan simpan bukti bahwa Anda telah melaporkan. Dan habis itu Anda kirimkan juga kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu loh, walaupun ini juga tidak ditanggapi. Setelah itu apalagi tindakan yang harus Anda lakukan? Tindakan yang harus Anda lakukan setelah itu adalah Anda berhenti untuk melakukan pembayaran. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita biarkan misalnya, bang mereka menghubungi kontak darurat saya, kalau sebatas menghubungi gak ada masalah, ya kan? Tapi kalau mereka misalnya melakukan penagihan, misalnya menyampaikan, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan segera bayarkan hutang dia di aplikasi ini misalnya gitu kan, atau segera bayarkan hutang di pinjaman online. Kalau hanya sebatas pinjaman online kan kita nggak tahu tuh aplikasinya, tinggal Anda sampaikan sama kontak darurat, saya nggak tahu aplikasi yang Anda sampaikan gitu loh. Tinggal itu aja yang teman-teman sampaikan kepada kontak darurat. Tapi kalau misalnya mereka menyebutkan nama aplikasi, ya sudah, Anda simpan buktinya dan bikin laporan kepada OJK gitu loh ya. Ini saya mau terangkan lagi, mau jelaskan lagi. Bahkan aturan ini ditulis lagi oleh CNBC pada bulan Juli kemarin gitu loh, biar lebih menegaskan kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman itu tahu dan paham bahwasannya tidak ada cerita kontak darurat itu dijadikan sarana tempat melakukan penagihan. Kontak darurat itu hanya diperbolehkan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debitur. Tapi sebelum nomor ini dijadikan kontak darurat, pihak dari si pinjolnya itu harus mengkonfirmasi dulu kepada kontak darurat setuju apa tidak nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat. Kayak gitu konsepnya. Oke ya, buat teman-teman semuanya, Anda boleh lihat di sebelah saya ini. Saya bacakan di sini. Aturan terbaru pinjol kontak darurat bisa ditagih debt collector ya. Oke. Sebagai bagian dari peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih hutang atau debt collector pinjaman online pinjol P2P Lending. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Ya, kurang apa lagi nih dari aturan ini ya kan? Penyelenggara P2P Lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 8 malam waktu setempat. Jadi nggak ada ceritanya menagih itu sampai jam setengah 9, jam 9 ya. Paham ya buat teman-teman semuanya. Terakhir, Agusman juga menegaskan para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Sebagaimana diketahui dalam roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan atau penguatan sistem perbankan, Undang-Undang P2SK. Adapun pasal 306 Undang-Undang P2SK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam
penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, dan akan dipidana penjara singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda sedikit 25 miliar dan 250 miliar aturan baru pinjol 2024. Ya, jadi nggak bisa mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana memberikan informasi yang salah terhadap nasabah dia gitu loh ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku 2024. 1. Penurunan bunga dan biaya lain. Pemerintah mengatur besaran bunga dan pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan surat edaran COJK nomor 19 COJK.06/2023. Dalam COJK terbaru, besaran bunga P2P lending kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Jadi cuma dibolehkan itu 0,1% sampai 0,3% per hari. Ya, silahkan Anda jumlahkan berapa lama tenor yang Anda butuhkan saat ini. Apakah 14 hari, apakah 30 hari, Anda kalikan aja. Paling banyak 0,3%, kalikan berapa bunga sekarang yang diterapkan. Sesuai apa tidak gitu loh. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari. Dalam COJK nomor 19 COJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga, margin bagi hasil dan biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud, dan biaya lain selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3%. Sekali lagi saya ulangin ya. Batas bunga pinjol, ini batas besaran bunga pinjol itu ya. Pinjaman konsumtif, pinjaman pokok, pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari Anda ya, sebesar 0,3% per hari. Ini khusus pinjaman di bawah 1 tahun. Jadi walaupun pinjaman Anda itu berlangsung selama 30 hari, 40 hari, 60 hari, 90 hari, tidak boleh mereka menerapkan bunga lebih dari 0,3% per hari. Hari ini berapa jumlah pinjaman Anda? Berapa total yang harus Anda bayarkan? Silahkan Anda bagi dan silahkan Anda dapat nggak hasil 0,3%. Kalau tidak dapat, berhenti segera membayar. Ya. Yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak Januari 2024 ya. Habis itu denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif denda mencapai 0,1% per hari 2024, denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Jadi tahun ini 0,3, tahun besok 0,2 ya. Dan denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada 2025. Jadi tahun depan sudah 0,1 gitu loh ya. Habis itu poin nomor 3 adalah tak boleh pinjam lebih dari 3 platform, dan inilah yang penting untuk teman-teman simain. Jadi kalau ada teman-teman yang meminjam di tahun ini lebih dari 3 aplikasi, fokus ke 3 aplikasi di awal. Selebihnya hentikan pembayaran Anda, itu bonus bagi Anda. Ya, selebihnya hentikan pembayaran Anda. Hitung 1 sampai 3 yang Anda cairkan di tahun 2024 ini. Kalau Anda mencairkan lebih dari 3, sisanya bonus untuk Anda. Berhenti aja bayar ya. Di sini dia sampaikan, debitur nanti hanya boleh meminjam maksimal 3 pinjol. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol,
penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali. Jadi, kalau Anda dicairkan lebih dari 3 pinjol, berarti pinjol tidak memperhatikan pembayaran kembalinya Anda gitu loh. Bahwasanya Anda tidak mampu mengembalikan kalau seandainya mereka tetap mencairkan lebih dari 3 aplikasi. Jadi kalau ada pinjol yang mencairkan sementara Anda sudah meminjam di 3 aplikasi, berarti sengaja untuk memiskinkan Anda. Ini Anda harus sadar. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu untuk poin nomor 4. Penagihan hanya sampai jam 8 malam. Ya. Aturan terbaru ada dalam pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi penyelenggara kepada debitur, maksimal hingga jam 8 malam waktu setempat. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan, artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi kalau misalnya ada debt collector, aplikasi A, aplikasi B melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, pinjol harus bertanggung jawab penuh dalam hal itu. Tidak ada cerita cuci-cuci tangan, lempar-lempar tangan, lakukan investigasi bukan kami, tidak ada cerita. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Yang kelima adalah memperketat aturan penagihan. Ya, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi, merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, sara, harkat martabat dan harga diri di dunia fisik maupun dunia maya, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan hingga keluarga. Oke. Ini saya pesan sedikit buat OJK ya. Di poin nomor 5 memperketat aturan penagihan kredit ini, itu setiap hari ditemukan umumnya oleh para nasabah-nasabah pinjaman online yang telat bayar maupun yang baru-baru jatuh tempo. Ya, mereka selalu direndahkan, mereka selalu dicaci maki, semuanya, tapi sayang sedikit. Pinjol-pinjol legal itu, karena dia tahu OJK akan melakukan tindakan ketika dia menyebutkan nama aplikasi, mereka tidak berani sama sekali menyebutkan nama aplikasi. Makanya ini menjadi PR OJK, bagaimana mengungkap semua ini supaya kasusnya bisa dibongkar. Ya, OJK bisa bertanya, semua orang yang pernah mengalami telat bayar di pinjol pasti mendapatkan caci maki, mendapatkan hinaan, sampai direndahkan dengan berbagai macam lainnya. Bahkan bukan dia aja, sampai ke kontak-kontak dia, sampai keluarga dia pun juga direndahkan dalam hal itu. Jadi OJK please, tolong banget jangan sampai OJK hanya mengkambing hitamkan soal pinjol ilegal. Ya. Nah, ini untuk poin nomor 6 yang teman-teman tunggu tadi. Bahwasanya pinjol itu, jangankan mereka melakukan penagihan di luar dari kontak darurat, menagih ke kontak darurat saja itu tidak diperbolehkan. Ya, poin nomor 6 adalah kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Ya, paham ya buat teman-teman? Hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Ini enggak. Debiturnya bisa dihubungi, tapi tetap aja kontak darurat itu dijadikan sasaran untuk melakukan penagihan supaya terjadi atau membenturkan antara kontak darurat dan si debitur supaya terjadi saling tekan di posisi itu. Ini kelicikan dari pinjol yang harus diatasi oleh OJK. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Berulang kali saya sampaikan, pinjol mana yang telah mematuhi aturan ini, mau mengikutinya, mereka mengkonfirmasi dulu. Apakah Anda setuju nomor Anda dijadikan kontak darurat oleh si A, si B, si C?
ya, belum ada saya temukan sampai detik ini. Coba OJK itu membentuk aturan itu jangan asal, ya kan? Kalau memang aturan ini mau dituruti, coba tuh benahi pinjolnya, coba dicek lagi. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi persetujuan yang diberikan oleh pihak data kontak darurat. Ya, belum ada itu sejarahnya. Habis itu untuk poin nomor 7, disinilah letaknya yang selalu teman-teman tunggu juga gitu loh. Apakah hutang kita akan lunas? Apakah hutang kita akan dibayarkan oleh asuransi? Oke, berarti hutang Anda menginginkan hutang Anda itu lunas tanpa bayar. Oke, poin nomor 7 adalah pinjol wajib asuransi. Kalau sudah disampaikan pinjol wajib asuransi, tidak boleh enggak. Jadi setiap pinjol yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan harus mempunyai asuransi. Tujuannya apa? Sini kita terangkan. Penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ini ada kata wajib loh. Berarti diharuskan, menjadi syarat wajib, ya kan? Untuk mitigasi risiko termasuk kerjasama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu dia aturan tata cara penagihan fintech P2P lending. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi Anda tolong disimain aturan ini baik-baik ya, dipahami satu-satu poin demi poinnya. Jadi ketika Anda menemukan hal-hal yang menyimpang dengan hal itu, Anda bisa menentukan keputusan Anda bahwa Anda wajib berhenti bayar. Ketika Anda wajib berhenti bayar ya, Anda pun tidak perlu melakukan gali lubang tutup lubang lagi, mengingat ada satu persyaratan dari OJK bahwa pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Otomatis ketika pinjol dirugikan, pinjol bisa mengklaim premi asuransi yang telah mereka bayarkan untuk mengganti kerugian mereka. Mengingat di sini untuk tujuannya adalah memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ya, sampai di sana teman-teman paham. Inilah aturan terbaru OJK yang dikeluarkan di akhir 2023, tapi ini harus ditaati sejak Januari 2024 dan kembali dipertegas dengan berita media online dari CNBC Indonesia. Ya, oke. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan saya mengingatkan kembali aturan-aturan ini, itu bisa membuka pemikiran Anda lebih jauh lagi untuk berhenti menakut-nakuti diri sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.